Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Raditya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar di Kelurahan Petamburan, Yogyakarta. Langsung saja, yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Perkembangan produk kosmetik di Indonesia sekarang ini sedang sangat berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Perindustrian yang menunjukkan industri kosmetik nasional pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20%. Peningkatan ini menyebabkan persaingan industri kosmetik sangat ketat. Perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang terbaik agar mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen ini akan berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada data penjualan produk kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di sini, dari tabel ini dapat dilihat pada tahun 2017 penjualan produk kosmetik Sari Ayu dibandingkan di tahun 2016 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan penjualan ini dapat diindikasikan disebabkan oleh tidak sesuainya harga dengan kualitas produk yang menyebabkan tidak sesuai dengan harapan konsumen dan terciptanya word of mouth yang kurang baik dan menyebabkan rendahnya keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk, harga, dan word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, apakah word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Yang keempat, apakah kualitas produk, harga, dan word of mouth secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? Selanjutnya di sini ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama yaitu keputusan pembelian atau Y. Keputusan pembelian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen ketika akan memilih suatu produk yang akan mereka beli. Kemungkinan dalam pemilihan ini dapat berupa apakah akan membeli produk tersebut atau tidak, kapan akan membelinya, dan di mana akan membelinya. Selanjutnya ada variabel kualitas produk atau X1. Kualitas produk adalah kemampuan dari produk itu sendiri dalam memenuhi harapan konsumennya. Selanjutnya ada variabel harga atau S2. Harga adalah sejumlah nilai atau uang yang harus dibayarkan oleh konsumen ketika akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Selanjutnya ada variabel word of mouth atau X3. Word of mouth ini yaitu komunikasi dari mulut ke mulut atau promosi secara tidak langsung yang dilakukan oleh konsumen kepada konsumen lainnya dengan cara membicarakan positif produk itu, merekomendasikan bahkan menjual produk itu sendiri. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir yang telah dibuat di sini, maka didapatkan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar. Hipotesis yang kedua, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar. Hipotesis ketiga, word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar. Hipotesis yang keempat, kualitas produk, harga, dan word of mouth secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar. Selanjutnya ini ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan November 2019 untuk dilakukannya prasurvei penelitian, kemudian dilanjutkan pada bulan Maret 2020 untuk dilakukannya penelitian atau penyebaran kuesioner. Tempat penelitian ini dilakukan di kawasan Kelurahan Petamburan, Yogyakarta. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang pernah menggunakan produk kosmetik Sari Ayu Marta Tilaar di Kelurahan Petamburan, Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagian dari populasi atau sebagian dari konsumen yang pernah menggunakan produk Sari Ayu Marta Tilaar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 responden yang dihitung menggunakan rumus menurut Hair et al. 2010 yaitu N sama dengan dalam kurung 15 sampai dengan 20 dalam kurung dikalikan X. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama itu ada uji instrumen. Uji instrumen ini dilakukan uji coba menggunakan
menyiapkan 30 responden. Yang uji instrumen yang pertama yaitu ada uji validitas. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwa hitung pada semua indikator variabel atau variabel ini memiliki hitung lebih kecil dari tabel dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya semua indikator variabel ini dikatakan valid. Selanjutnya di sini ada uji reliabilitas. Dari tabel di sini dapat dilihat nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,6 yang artinya semua variabel penelitian ini dinyatakan reliable. Selanjutnya ada hasil analisis regresi linear bertanda. Dari tabel di sini dapat dilihat atau didapatkan persamaan Y sama dengan 0,227 ditambah 0,268 X1 ditambah 0,250 X2 ditambah 0,480 X3 dengan nilai koefisien regresi bertanda positif. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada dua, yang pertama uji T dan yang kedua ada uji F. Yang pertama uji T, dari tabel di sini dapat dilihat T hitung memiliki nilai lebih besar daripada T tabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya kualitas produk, harga, dan word of mouth secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya di sini ada uji F atau uji secara simultan. Dari tabel di sini dapat dilihat F hitung memiliki nilai lebih besar daripada F tabel dengan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan kualitas produk, harga, dan word of mouth secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada hasil analisis uji koefisien determinasi. Dari tabel di sini dapat dilihat nilai S-square sebesar 0,915 atau 91,5% yang artinya keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel kualitas produk, harga, dan word of mouth sebesar 91,5%, yang sisanya 8,5% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kualitas produk atau X1 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya hipotesis pertama dapat diterima. Kesimpulan yang kedua, harga atau X2 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya hipotesis kedua dapat diterima. Yang ketiga, word of mouth atau X3 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya hipotesis ketiga dapat diterima. Selanjutnya, kualitas produk, harga, dan word of mouth secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya hipotesis keempat dapat diterima. Selanjutnya, saran yang pertama, saran untuk perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan dan meningkatkan kualitas produk dan menciptakan produk baru dengan kualitas yang lebih unggul lagi agar peminat produk Sari Ayu ini lebih meningkat. Perusahaan juga disarankan untuk memperhatikan penetapan harga agar harga sesuai dengan kualitas produk dan sesuai dengan harapan konsumen. Perusahaan juga disarankan untuk memperhatikan atau menciptakan word of mouth yang positif dengan cara menciptakan harga yang sesuai dengan kualitas produk. Agar tercipta word of mouth yang positif, perusahaan juga dapat bekerjasama dengan beauty vlogger atau menikmat kecantikan untuk bekerjasama mempromosikan produk Sari Ayu ini. Saran yang selanjutnya yaitu saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti keputusan pembelian, disarankan untuk menambah variabel lain di luar dari penelitian ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.